Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yahya dan presentasi tugas dari Bu Fatimah Zahra mata kuliah sejarah SPI. Ya, di sini saya akan presentasi tentang dinasti Umayyah memerintahkan antara tahun 660 sampai 680 Masehi. Sistem pemerintahannya yang demokratis berubah menjadi monarki yang ditandai dengan adanya kebijakan kekuasaan Muawiyah. Kebijakan mewajibkan kepada seluruh masyarakat menyatakan setiap pada anaknya Yazid dan menyebutkan kepemimpinannya sebagai penguasa. Berdirinya Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam setelah mereka menemukan jalan lain selain memasuki, yaitu ketika Nabi Muhammad berserta beribu-ribu pengikutnya yang benar-benar percaya terhadap kerasulannya dan kepemimpinan yang menyerbu ke dalam kota Mekah, dan memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi, banyak sekali pertikaian politik di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam. Setelah Khalifah terbunuh, kaum muslimin di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan, putra tertua Ali, sebagai khalifah yang sah. Tapi di antara itu Al-Hasan tidak langsung menyerahkan, akan tetapi dia mengasih waktu. Sementara itu Muawiyah sebagai gubernur provinsi Suriah Damaskus juga menempatkan dirinya sebagai khalifah. Namun karena Hasan ternyata lemah sementara Muawiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah sebagai pendiri dinasti Umayyah adalah putra Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy yang menjadi musuh Nabi Muhammad SAW. Muawiyah dan keluarganya, keturunan Bani Umayyah, memeluk Islam pada saat terjadi penaklukan kota Mekah. Nabi pernah mengatakan sebagai sekretaris pribadi, dan Nabi berkenan menikahi saudaranya yang perempuan yang bernama Ummi Habibah. Karir politik Muawiyah mulai meningkat pada masa pemerintah Umar ibn Khattab setelah kematian Yazid ibnu Sufyan pada peperangan Yarmuk. Muawiyah diangkat menjadi kepala di sebuah kota di Syria karena keberhasilannya. Tidak lama kemudian dia diangkat menjadi gubernur Syria oleh Khalifah Umar. Muawiyah selama menjabat sebagai gubernur Syria, giat melancarkan perluasan wilayah kekuasaan Islam sampai perbatasan wilayah kekuasaan di Bizantium. Pada masa pemerintah Khalifah Ali ibnu Abdul Thalib, Muawiyah terlibat konflik dengan Khalifah Ali, yaitu mempertahankan kedudukan sebagai gubernur Syria. Sejak saat itu Muawiyah mulai berambisi untuk menjadi khalifah dengan mendirikan dinasti Umayyah
Setelah menurunkan Hasan ibnu Ali, Muawiyah menjadi penguasa seluruh imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara, merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya. Dan dinasti Abbasiyah, sekarang kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdul Al-Safi bin Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah, dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan ibnu Muhammad, atau bisa dibilang dinasti Bani Umayyah, dan akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah, dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Dari sini dapat diketahui bahwa bangkitnya Daulah Abbasiyah bukan saja pengertian dinasti, akan tetapi lebih dari itu adalah penggantian struktur sosial dan ideologi, sehingga dapat dikatakan kebangkitan daulah. Bani Abbasiyah merupakan suatu revolusi. Sebelum Daulah Bani Abbasiyah berdiri, terdapat 3 tempat yang menjadi pusat kegiatan kelompok Bani Abbas. Antara suatu dengan yang lain mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas Abdul Muthalib. Dari presentasi ini tadi saya mengambil karyanya Abdul Karim Muhammad, judul buku Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, Yogyakarta, Pustakaan Book 2007, dan Fuadi Imam Sejarah Peradaban, buku Sejarah Peradaban Islam, Yogyakarta, Teras 2011. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.